Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Marini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Hikmah Muftiana. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peran Komunikasi Antar Budaya Para Pedagang dalam Proses Adaptasi Budaya di Pasar Tradisional Trubuk Bengkalis. Latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, juga merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Perkembangan peradaban dari masa ke masa juga inilah yang menyebabkan komunikasi berkembang semakin kompleks. Salah satu contoh dari perkembangan komunikasi yaitu adanya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar orang yang berbeda-beda kebudayaan, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, atau kelas sosial. Berdasarkan observasi peneliti, ada berbagai macam suku yang ada di antara dagang di pasar tradisional Trubuk, seperti suku Jawa, Melayu, Minang, Batak, Cina. Atas dasar keberagaman yang ada antar pedagang di pasar Trubuk, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait peran komunikasi antar budaya apa saja yang terjadi antar pedagang di pasar tradisional Trubuk. Peranan komunikasi antar budaya para pedagang dalam proses adaptasi budaya di pasar tradisional Trubuk. Kegunaan penelitian pertama untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan penelitian ilmu komunikasi, khususnya dalam perilaku komunikasi dalam upaya adaptasi budaya. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan kembangan yang bermakna dalam bentuk referensi tentang perilaku komunikasi dalam adaptasi budaya. Kemudian ada landasan teori, di sini ada 4 poin, yaitu komunikasi, budaya, komunikasi antar budaya, dan adaptasi budaya. Yang pertama ada komunikasi. Menurut Hovland, Jens, dan Kelly, komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pembawa informasi dengan tujuan untuk memberikan respon kepada orang lain selaku penerima informasi. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi merumuskan bahwa kebudayaan adalah sebuah hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kemudian pengertian komunikasi antar budaya. Menurut Al-Lilweri, komunikasi antar budaya adalah pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Kemudian ada adaptasi budaya. Adaptasi budaya adalah merupakan proses penyesuaian diri dari seorang yang berbeda budaya dengan orang lain. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan, persamaan, dan perbedaan, serta untuk mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kemudian di konsep operasional, di tabel variabel ada peranan komunikasi antar budaya dalam proses adaptasi budaya. Indikatornya ada komunikasi, budaya, komunikasi antar budaya, dan adaptasi budaya. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Trubuk Bengkalis. Kemudian waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dan subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Trubuk Bengkalis. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pertama ada wawancara. Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa dilakukan dalam penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Yang kedua ada observasi. Observasi merupakan aktivitas pengamatan dan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penilaian, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana ada pengolahan data yang diperoleh dari narasumber dengan wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi. Baik, itu tadi penjelasan tentang proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.